Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank dengan dosen pengampu Bapak Dr. Arif Safari dan Ibu Dr. Ami Amelia, SEI MAEK. Saya Dianing Sapitri yang akan memandu presentasi kali ini yang akan membahas koperasi syariah. Sebelumnya tentunya kita harus memahami pengertian dari koperasi syariah. Mari kita simak. Lembaga pembiayaan syariah non-bank terus berkembang dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat muslim akan bahaya riba yang mengancam kehidupannya di dunia dan akhirat. Dengan jumlah penduduk muslim Indonesia yang besar merupakan peluang bagi segala usaha, khususnya pembiayaan atau penyediaan dana untuk membantu modal usaha. Penduduk muslim Indonesia sesuai data demografis mencapai 229,62 juta jiwa, yang berarti sekitar 87,2% dari total populasi Indonesia saat ini, yang mencapai 269,6 juta jiwa. Bagaimana teman-teman akademika semua, kita sudah memahami bagaimana pengertian dari koperasi syariah, di mana koperasi syariah ini memiliki prinsip-prinsip yang sangat penting. Di antaranya adalah larangan riba, kemudian menghindari gharar dan maisir, keadilan dan kesetaraan untuk masyarakat, terutama untuk para anggota koperasi syariah, kemudian adanya transparansi dan akuntabilitas, dan juga untuk pedulian sosial. Prinsip koperasi syariah berdasarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional atau DSN Majelis Ulama Indonesia yang memberikan panduan dalam mendirikan dan menjalankan koperasi syariah terdapat dalam fatwa nomor 141 DSN MUI Garing 8 tahun 2021, yaitu tentang pedoman pendirian dan operasional koperasi syariah yang menyatakan bahwa koperasi syariah boleh didirikan dan dioperasikan dengan syarat tunduk dan patuh pada ketentuan atau dawabit dan batasan atau hudud, mulai dari ketentuan pendirian, kelembagaan, permodalan, dan kegiatan usaha, kegiatan sosial atau tabaruk, hingga akad. Kemudian bagaimana sistem pengelolaannya? Sistem pengelolaan Baitul Mal wa Tanwil atau BMT dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya 1. Menggunakan pendekatan sistem development life cycle, yakni siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. 2. Melakukan digitalisasi pada BMT seperti penggunaan platform IT dan atau core microfinance system. Ya, ini satu bentuk untuk layanan keuangan skala kecil, khususnya pembiayaan dan simpanan. Yang ketiga, meningkatkan infrastruktur internal seperti governance yang modern dan profesional, yaitu suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan. 4. Mengimplementasikan manajemen risiko atau credit scoring, yakni penggunaan metode statistik untuk mengevaluasi risiko pembiayaan baik untuk individu, kelompok, badan usaha atau sebagai dasar untuk informasi historis tentang perilaku pembiayaan mereka sebelumnya. Yang kelima, mengembangkan ekosistem digital di masjid, pesantren, pasar yang berhubungan dengan BMT. Semuanya ini merupakan sekumpulan sumber daya teknologi informasi yang saling terhubung dan dapat berfungsi sebagai suatu kesatuan. BMT juga dikenal sebagai Baitul Mal atau pengelolaan keuangan nirlaba yang menghimpun zakat, infak, sedekah maupun wakaf dan dana-dana halal yang lainnya.
Dalam pengelolaannya, BMT memiliki prinsip dasar, yakni memiliki hasil kerja terbaik atau ahsan, melaksanakan seluruh kegiatannya dengan penuh kebaikan tayyiban, memuaskan seluruh pihak atau ahsanu amala, sesuai dengan nilai-nilai as-salam, yaitu keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Semuanya ini merupakan prinsip dasar dalam pengelolaan Baitul Mal di BMT. Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah nomor 16 tahun 2015, kita mengenal istilah KSPPS atau nama lain dari BMT, di mana ada 4 hal yang utama dalam keputusannya. Yang pertama, manajemen dana. Seluruh dana yang diterima dikelompokkan sesuai peruntukannya dan disalurkan kembali ke masyarakat sesuai prosedur pembiayaan. Yang kedua, manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan sistem pengendalian pembiayaan yang diatur untuk mengantisipasi terjadinya kerugian di masa depan. Yang ketiga, pembiayaan jual beli. Setiap penyaluran pembiayaan disesuaikan dengan kebutuhan dan kelayakan anggota, seperti pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Yang keempat, pembiayaan bagi hasil. Penerapan prinsip mudharabah atau musyarakah kepada anggota diutamakan bagi mereka yang memiliki manajemen pembukuan usaha yang baik dan dapat diaudit. Dari sistem pengelolaan koperasi syariah atau Baitul Mal wa Tamwil, sebagian akadnya sama dengan perbankan syariah. Namun pada koperasi syariah, masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan pembiayaan dengan persyaratan yang mudah dan juga cepat. Kemudian bagaimana potensi masa depan terhadap perkembangan dan peningkatan koperasi syariah, di mana Indonesia memiliki 127.000 koperasi pada tahun 2020, termasuk koperasi konvensional. Walaupun dalam grafik terlihat sejak tahun 2008 hingga 2016 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Kemudian menurun pada tahun 2018 karena adanya COVID-19, namun terus meningkat hingga tahun 2020 dan merupakan tren pertumbuhan yang positif, di mana hingga tahun 2023 koperasi syariah dari segi aset dan SHU-nya juga mengalami peningkatan. KSPPS menunjukkan pertumbuhan yang kuat dengan jumlah unit meningkat dari 3.038 pada 2019 menjadi 3.350 unit pada tahun 2023. Jadi mengalami pertumbuhan sebesar 10,27%. Aset KSPPS tumbuh lebih cepat dibandingkan KSP konvensional, mencapai 203,5% selama 5 tahun terakhir. Ini karena ada faktor pendukung yang meliputi meningkatnya preferensi masyarakat terhadap pelayanan keuangan syariah, dukungan regulasi yang sudah semakin diperhatikan, kemudian ada fokus dari KSPPS pada pembiayaan sektor UMKM yang memiliki ketahanan lebih baik di tengah gejolak ekonomi. Selanjutnya, bagaimana analisis proyeksi perkembangan dari industri keuangan mikro syariah ke depannya tahun 2025 hingga 2029 dilihat dari tantangan dan peluangnya. Selanjutnya kita menganalisis proyeksi perkembangan industri keuangan mikro syariah pada tahun 2025-2029. Adapun peluang dan tantangan yang akan dihadapi. Yang pertama yakni untuk tantangannya bagaimana mencapai profitabilitas dan mengatasi kerugian yang berkelanjutan, dan juga bagaimana meningkatkan efisiensi operasional untuk menekan biaya dan juga mengelola risiko pembiayaan. Dan juga yang terakhir, tantangan yang terakhir yakni bagaimana bersaing dengan lembaga keuangan lain termasuk seperti fintech dan juga lembaga keuangan syariah lainnya.
Sedangkan untuk peluang, IKMS ini berpeluang sebagai yang mana kita bisa mengekspansi ke dalam daerah-daerah yang memang belum terlayani oleh keuangan formal, dan juga bagaimana kita membuat inovasi produk dan juga layanan untuk menarik lebih banyak nasabah, dan juga kita dapat berkolaborasi dengan fintech untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan efisiensi, dan diharapkan IKMS ini dapat meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat. Dan peluang yang terakhir yakni IKMS ini juga berpotensi untuk menjadi mitra pemerintah dalam program pemberdayaan ekonomi pada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Sebagai strategi perkembangannya, dengan mengikuti perkembangan teknologi digital yang semakin canggih, bagaimana optimalisasi pemanfaatan teknologi digital? Selanjutnya adalah bagaimana mengoptimalisasikan pemanfaatan teknologi digital pada koperasi syariah. Ada 10 yang bisa kita dapat lakukan untuk mengoptimalisasikan pengembangan digital, teknologi digital di koperasi syariah. Yang pertama adalah pengembangan platform digital terinteraksi, kemudian adopsi teknologi blockchain untuk transparansi dan efisiensi. Kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan big data dan kecerdasan AI atau kecerdasan buatan. Kemudian yang keempat adalah pengembangan ekosistem fintech syariah. Yang kelima adalah implementasi Internet of Things atau IoT untuk pembiayaan sektor real. Adapun selanjutnya yaitu yang keenam, pengembangan sistem keamanan berbasis siber yang kuat. Yang ketujuh, pengembangan solusi teknologi untuk inklusi keuangan. Dan yang ke-8 adalah kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan riset. Dan yang ke-9 adalah pengembangan kapasitas SDM di bidang teknologi. Dan yang terakhir adalah implementasi teknologi untuk penguatan dampak sosial. Inilah 10 pengoptimalisasikan teknologi digital di koperasi syariah. Koperasi syariah harus melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat dan menghadapi daya saing dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih. Manajemen keuangan koperasi syariah, baik dalam bentuk Baitul Mal wa Tamwil atau BMT, maupun koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau KSPPS, memiliki peran strategis dalam memperkuat daya saing di era digital. Dengan penerapan prinsip syariah yang transparan dan adil, serta pemanfaatan teknologi digital, BMT dan KSPPS dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses layanan keuangan, dan memperkuat hubungan dengan anggota dan mitra. Inovasi berbasis teknologi seperti aplikasi mobile, sistem pembayaran digital, dan analitik data memungkinkan koperasi syariah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan pasar sekaligus mendukung literasi keuangan umat. Dengan manajemen keuangan yang terencana dan adaptif, BMT dan KSPPS mampu menciptakan keunggulan kompetitif, meningkatkan kesejahteraan anggotanya, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi berbasis syariah secara berkelanjutan. Strategi inti atau fondasi yang diperlukan dalam kerangka pengembangan fintech syariah adalah kemampuan untuk mengelola dan menganalisis data di era big data dan sumber daya insani dalam pemasaran digital. Untuk aspek ekosistem atau aktor yang terlibat dan terkait dalam pengembangan fintech syariah di Indonesia, aktor pentingnya adalah pemerintah atau regulator OJK dan juga Dinas Koperasi bersama UMKM. Maka dari itu, tindakan yang harus dilakukan adalah diadakan hukum yang jelas, jaringan internet,
menyediakan sumber daya insani yang profesional melalui pelatihan, dan yang paling penting adalah kerjasama Fintech Syariah dan Dinas Koperasi juga UMKM yang selama ini masih pada fintech konvensional seperti Finet milik Telkom, dan juga harus bekerja sama dengan fintech yang murni syariah seperti Fintech Amanah, Modalku, Investri yang sudah dilegalisasi oleh OJK sesuai syariah. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Demikian teman-teman akademika, presentasi dari kami. Saya bersama teman-teman Inayah Estiwulan, Hasan Latif, Supriyadi Fajri, Syahrul Ramadan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.